Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Pesan Pagi. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Saat ini saya sedang bersama Bapak Profesor Dr. Abu Rahmat, staf ahli Menteri Agama, PLT Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita buka masker dulu Bapak. Oh izin, siap ya. Alhamdulillah nikmatnya tanpa masker. Ya. Gimana kabarnya Pak? Saya manggilnya nih apa ini Pak Abu atau Pak Kaban aja? Om saja, Om. Oh. Baik Pak. Biar kelihatan muda kan, ya nggak kalah sama Om Tadin itu jadi. Oh gitu. Baik Pak Kaban, kita langsung saja gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya. Di sini semua sehat ya. Iya. Ya. Gini Pak, Bapak kan sudah jadi pejabat tinggi ya. Itu bagaimana rasanya Pak? Saya itu sebenarnya apa ya? Kebetulan saja. Kebetulan. Jadi awal mulanya kan memang guru, ngajar, dosen gitu. Nah, kemudian tiba-tiba enggak tahu arah politik ini kok kemudian tiba-tiba begitu saja bergerak gitu. Lalu kemudian ya seperti itulah terjadi. Jadi saya nggak merasa menjadi pejabat tinggi Om Tadin. Rasanya sekarang seperti apa Pak? Saya masih bingung, asli saya masih bingung. Saya kan kadang-kadang didampingi sama ada driver, ada katanya pendamping yang di bahasa umum katanya ajudan. Kadang-kadang masih bingung ini harus bagaimana dan mengapa. Maka ketika 2 hari setelah dilantik menjadi staf ahli itu, saya ditegur sama kepala TU, Subag TU pimpinan gitu. Yeah. Bapak harus begini. Bapak harus didampingi begini. Nanti kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab Pak. Jadi Bapak harus begini. Oh, jadi gitu. Sebenarnya rasanya nggak enak jadi. Jadi enak kayak biasanya gitu, kemana-mana enak, mau ke angkringan juga oke. Nggak pakai jaim-jaiman. Sekarang agak jaim nih Mas Tadin nih. Oh gitu. Waduh, Bapak berarti dengan rasa yang seperti ini pernah bermimpi nggak Pak dulunya jadi pejabat tinggi itu? Asli saya nggak pernah. Wong saya menjadi dosen juga tidak pernah saya impikan. Cuma memang sejak saya SMP itu saya sudah baca buku-buku berat. Karena kebetulan di keluarga di mana saya tinggal itu ada yang kuliah. Jadi saya merasa punya berkah bisa baca buku tanpa harus ke perpustakaan. Saya sudah baca kelas 1 SMP itu pengantar filsafatnya siapa itu? Sudah baca filsafat SMP Pak? Luar biasa. Kemudian koran, kebetulan karena tempat di mana saya tinggal itu ada koran, langganan koran saya baca, majalah juga. Jadi saya cukup punya bacaan yang baik, banyak ya Pak ya. Dan punya hobi membaca. Jadi itu yang membuat kemudian tiba-tiba menjadi dosen, kemudian tiba-tiba menjadi seperti ini. Wallahu alam, enggak tahu saya ceritanya bagaimana. Ini ikutin mengalir saja lah. Baik Bapak. Jadi dari pengalaman baca yang banyak berbuahlah seperti ini Pak. Jadi bagaimana nih Pak setelah berada di birokrasi ini, apa yang Bapak lakukan? Ya, hanya satu misi yang menurut saya perlu dan pantas saya sampaikan, saya share di sini. Jadi harus lebih memberi banyak manfaat kepada banyak orang. Itu aja sebenarnya. Ketika saya menjadi dosen, manfaatnya juga banyak karena saya ikut andil untuk mencerdaskan dan meminterkan mahasiswa. Katakanlah begitu. Nah, ketika sekarang berposisi di seperti ini, sebenarnya tidak jauh-jauh beda. Di sini
kami punya kesempatan banyak untuk bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya, saya kan kebetulan di bidang hukum ya. Iya. Di hukum itu kita tahu begitu undang-undang itu diterapkan, maka sekonyong-konyong semuanya harus ikut seperti itu. Nah, karena itu kemudian ketika membuat peraturan Menteri Agama, kita berusaha untuk memastikan bahwa peraturan itu harus memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Karena kalau tidak, itu nggak ada gunanya peraturan itu. Betul sekali, makanya Pak. kemudian harus didedikasikan, harus digunakan untuk sebanyak-banyak kemanfaatan orang itu. Karena itu ketika di bidding, diikut lelang jabatan itu, saya menyampaikan visi saya yang paling saya ingat adalah legacy atau warisan bagi seorang staf ahli di bidang hukum itu adalah menjadikan semua produk yang dibuat pada masa itu betul-betul bernilai yang sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi banyak orang. Itu legacy yang kami harapkan. Jadi sebenarnya kalau tidak banyak manfaatnya ya memang tidak usah gitu. Jadi saya kepengen diingatkan itu terus. Jadi saya di sini itu dalam rangka untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi banyak orang. Kira-kira gitu, Pak. Simpelnya. Iya, Pak, luar biasa itu memberikan manfaat untuk semua orang ya, Pak ya. Iya, betul. Baik. Nah, sekarang kan Bapak di Badan Litbang dan Diklat ya. Iya. Yang mempunyai tugas itu diberi amanat pengembangan SDM, Pak. Iya. Itu kira-kira langkah apa ini yang Bapak dikaitkan dengan tadi memberi manfaat kepada semua orang? Iya. Ini juga tugas yang tidak pernah saya perkirakan, Mbak, karena saya kan definitifnya di staf ahli. Iya. Lalu kemudian diberitahu karena ada penyegaran organisasi, lalu kemudian saya diminta untuk menjadi pelaksana tugas di Badan Litbang dan Diklat itu. Nah, saya memang punya ambisi, meskipun hanya PLT boleh dong punya ambisi ya. Iya dong, Pak, harus itu. PLT itu kalau di kepegawaian pelaksana tugas. Iya. Kalau di masjid atau musola itu ya pejabat lillahi ta'ala gitu. Jadi meskipun begitu, saya punya ambisi dan bayangan begini, bahwa Badan Litbang dan Diklat ini harus menjadi badan pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul di dalam mempersiapkan ASN di Kementerian Agama. Makanya kemudian di awal pertemuan kami dengan para eselon 2 itu saya bilang, kalau perlu kita memang harus datang ke Badan Litbang dan Diklat atau badan pengembangan sumber daya manusia yang paling bagus di negeri ini, supaya kita bisa belajar gitu. Keunggulan mereka itu di mana, lalu kemudian kekurangan kita itu di mana, dan kemudian kita bisa meniru kelebihan-kelebihan yang dia punya itu. Nah, oleh karena itu kan kemudian pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama itu kan kawah candra dibukanya kan di sini. Betul. Di pusat Diklat kayak begini ini. Berarti ya kita akan menyerahkan sebagian besar tugas pengembangan sumber daya manusia itu Di sini ya, Pak. di tempat ini. Kalau di sini bagus, saya yakin ASN kita luar biasa. Tapi kalau di sini enggak, ya gimana coba? Makanya kalau mau kita berpikir serius, ya ini tempat di sinilah kita harus menjadikan sebagai awal mula pengembangan sumber daya manusia ASN kita di Kementerian Agama. Dan oleh karena itu WI-nya juga harus cerdas-cerdas, harus pintar. Ya, Pak, ya. Tidak boleh lebih pintar daripada orang yang di Diklat gitu, Pak, yang itu. penting, Pak, ya. Guru-guru sekarang tuh, Pak, luar biasa. Dia harus selalu update terhadap informasi, harus selangkah di depan dibandingkan dengan teman-teman yang mau di Diklat. Iya. Sebab kalau tidak, yang di Diklat nggak dapat apa-apa gitu. Berbagi ini aja ya, Pak, ya, nggak ada nilai lebih ya. Nggak ada nilai lebih. Nah, ini yang harus kita dorong ini. Pusat Diklat itu harus betul-betul, terutama WI-nya ini,
bisa mengembangkan diri supaya bisa menjadi WI yang unggul dan dia punya informasi yang lebih baik daripada nanti yang akan didiklat. Itu yang harapan kita itu. Ya. Baik, Bapak. Nah, selanjutnya nih Pak. Ya. Itu tadi kan untuk WI dan diklat. Ya. Untuk secara keseluruhan Pak, Kemenak SDM Kemenak seperti apa yang Bapak bayangkan dan harapkan? Ya. Secara keseluruhan memang ASN kita ini banyak banget. Terbanyak kayaknya Pak. Selain saya nggak hafal angkanya, juga saya ngeri membayangkannya itu. Ada yang di pusat, di ibu kota yang relatif jauh lebih baik. Lalu kemudian ada yang di daerah-daerah lah. Yang kata banyak informasi itu dia baru masuk diklat itu 5 tahun atau 6 tahun baru masuk diklat. Iya. Dengan latar belakang pendidikan yang macam-macam gitu. Nah, ini tantangan bagaimana agar pusat diklat itu mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia berasal dari ASN yang di ibu kota, WI-nya harus bagaimana? Lalu kemudian yang akan didiklat itu berasal dari daerah-daerah yang tertinggal, itu harus bagaimana? Harus bagaimana? Gitu. Nah, oleh karena itu memang luar biasa tantangannya, ya. Luar biasa tantangannya. Oleh karena itu yang paling penting ya, layanan minimal yang harus diberikan oleh Kementerian Agama kepada masyarakat itu harus bisa dijaga oleh pusat diklat ini. Itu yang harus dilatihkan kepada kepada ASN kita. Baik. Sehingga yang diharapkan oleh masyarakat itu terlayani dengan baik. Syukur-syukur melebihi dari ekspektasi mereka ya. Iya. Masalahnya kan Kementerian Agama itu melayani masyarakat dari lahir sampai meninggal dunia. Betul sekali Pak. Ini tugas yang dahsyat ya. Dunia akhirat ya Pak ya. Betul. Kita bandingkan misalnya dengan kementerian yang lain yang hanya mengurusi soal misalnya keuangan, itu beda banget. Beda banget ya Pak. Oleh karena itu pusat-pusat diklat kita juga harus betul-betul memahami tupoksinya, sekaligus memahami layanan yang wajib kita berikan kepada masyarakat yang bermacam-macam, yang berbeda-beda itu gitu. Nah, harapannya sebenarnya Kementerian Agama ini kan, saya kok punya anggapan begini, kalau Kementerian Agama ini bagus, iya, kementerian yang lain itu juga pasti bagus itu. jadi kalau Kemenak bagus, yang lain itu mesti ikut. Iya betul. Nah kalau kita ini di sini, ya itulah tantangan kita secara keseluruhan. Iya. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih sekali ya Pak ya atas perbincangannya. Sama-sama. Baik Sobat Pelatihan, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Kepala Badan. Kita jumpa kembali di episode podcast berikutnya. Jangan lupa untuk S4, Spirit, Solid, Speed, dan Smart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi.